Yuk buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Gianluigi Donnarumma memulai babak baru dalam karirnya dengan penuh percaya diri. Baru saja resmi bergabung dengan Manchester City, sang kiper langsung dipercaya mengenakan larangan kapten saat Italia menghancurkan Estonia 5 gol tanpa balas di kualifikasi piala. Bermain di Stadion Gewiss, Bergamo, Italia tampil dominan sejak menit awal. Donnarumma nyaris tak tersentuh, hanya menerima 2 tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Di bawah komando Gennaro Gattuso yang menjalani debut sebagai pelatih, Azzurri menunjukkan permainan agresif dan pen. Moiskin membuka pesta gol lewat penyelesaian klinis. Disusul 2 gol dari Matteo Retegui yang tampil tajam di lini depan. Giacomo Raspadori menambah gol keempat sebelum Alessandro Bastoni menutup skor menjadi 5-0 di masa tambahan waktu. Dengan total 40 tembakan, Italia benar-benar menggempur Estonia tanpa H. Kemenangan ini mengangkat Italia ke posisi 3 grup I dengan 6 poin dari 3 laga. Mereka kini menempel ketat Israel dan Norwegia di atas, sambil menyimpan 1 laga tunda. Harapan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia kembali terbuka lebar. Ini adalah pernyataan. Mengenakan ban kapten setelah transfer besar ke kota, ia membuktikan dirinya tidak hanya pemimpin di lapangan, tapi juga figur yang bisa diandalkan di momen penting. Kini, para fans Manchester City menantikan aksinya di Etihad, sementara Italia bersiap menghadapi tantangan. Ederson resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester City setelah 8 musim penuh kejayaan. Dalam wawancara terakhirnya, sang kiper asal Brasil menyampaikan rasa syukur dan emosinya atas perjalanan luar biasa bersama klub yang telah menjadi rumah keduanya. Sekali biru, selalu biru, ucap Ederson dengan mata berkaca-kaca, menegaskan bahwa hati akan selalu bersama City. Sejak bergabung pada tahun 2017, Ederson telah tampil dalam lebih dari 300 pertandingan dan membantu klub meraih 18 trofi bergengsi, termasuk 6 gelar Premier League, 2 piala FA, 5 Carabao Cup, dan tentu saja, Liga Champions pertama dalam sejarah klub pada tahun 2023. Gaya bermainnya yang tenang, distribusi bola yang presisi, serta kepercayaan diri tinggi salah satu penjaga gawang paling berpengaruh dalam era modern. Dalam wawancaranya, Ederson mengenang momen spesial di final Liga Champions 2023. 5 hari sebelum laga, ia menjalani sesi visualisasi dengan psikolog klub, membayangkan momen penyelamatan di menit akhir. Luar biasanya, skenario itu benar-benar terjadi di lapangan. Itu seperti nubuatan. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada rekan setim, staf pelatih, dan para supporter yang tak pernah berhenti memberikan cinta dan dukungan. Kini, Ederson melangkah ke tantangan baru bersama Fenerbahce. Namun warisan dan kontribusinya akan selalu hidup di Etihad. Sebuah perpisahan yang bukan akhir, melainkan awal dari babak baru, bagi seorang legenda yang telah menorehkan sejarah bersama Manchester City. Manchester City sedang dalam kondisi darurat jelang derby Manchester, menghadapi Manchester United. Tim asuhan Pep Guardiola terancam kehilangan hingga 10 pemain inti karena cedera dan masalah kebugaran, hanya beberapa hari sebelum laga krusial digelar. Kondisi ini tentu menjadi kabar buruk bagi sang juara bertahan Premier League yang baru saja menelan 2 kekalahan beruntun. John Stones tampil menjadi salah satu nama besar yang diragukan setelah mengalami masalah otot saat melawan Brighton. Ia bahkan ditarik lebih awal dari tugas bersama timnas Inggris. Bek lainnya, Abdulkadir Husanov, juga absen akibat cedera betis dan butuh setidaknya 2 pekan.
Lini tengah dan depan juga terkena dampaknya. Phil Foden belum kembali dalam kondisi bugar penuh. Rico Lewis dan Nico O'Reilly ditarik dari skuad Inggris U21 karena cedera dan masih dalam pengawasan medis di Manchester. Ryan Cherky bahkan dipastikan absen hingga akhir Oktober karena cedera paha. Savinho belum bermain sama sekali musim ini, dan kondisinya masih tanda tanya. Joško Gvardiol sudah mulai berlatih ringan tapi belum mendapat lampu hijau untuk tampil. Sementara Mateo Kovacic yang menjalani operasi tendon Achilles diperkirakan baru bisa kembali. Secara total, Manchester City bisa kehilangan 10 pemain saat bertandang ke Old Trafford. Situasi ini jadi ujian besar bagi Guardiola dalam meracik strategi darurat menghadapi rival sekota. Pertanyaannya sekarang, apakah City mampu bertahan di tengah badai cedera, atau justru terpele? Manchester City resmi mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Kiper asal Italia tersebut direkrut dengan biaya sekitar 30 juta euro, dan langsung menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama The Citizens. Kedatangannya menjadi bagian dari rencana besar City, setelah ditinggal Ederson Moraes yang hijrah ke Fenerbahce. Ederson sendiri telah membela City selama 8 tahun, memenangkan 18 trofi bergengsi termasuk 6 gelar Premier League, sehingga meninggalkan jejak sebagai salah satu penjaga gawang tersukses dalam sejarah klub. Namun, meski berstatus bintang baru, Donnarumma mendapat sorotan tajam dari legenda Manchester United, Peter Schmeichel. Menurutnya, Donnarumma belum bisa menggantikan peran Ederson secara penuh. Alasannya jelas, Ederson dikenal piawai membangun serangan dari lini belakang, distribusi bolanya presisi, serta sangat cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Sementara itu, Donnarumma masih dianggap lemah dalam urusan build-up, meski diakui sebagai shotstopper hebat dengan refleks kelas dunia. Kritik tersebut menjadi tantangan besar bagi Donnarumma. Ia pun menyadari kekurangan itu dan menegaskan siap beradaptasi dengan gaya bermain Guardiola. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan penguasaan bola, agar bisa menyamai standar tinggi Ederson di Etihad Stadium. Kini, publik menantikan bagaimana Donnarumma membuktikan diri. Apakah ia bisa menjawab keraguan dan menjadi fondasi baru di bawah mistar gawang Manchester City?